Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha mengetahui sirri wal alani, apa yang kita nampakkan pada zahir kita, begitu pula apa yang kita sembunyikan di dalam batin kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai suri teladan, uswatun hasanah, rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya awali ceramah ini dengan menyampaikan satu kisah yang menceritakan seorang pemabuk yang mau pergi sholat subuh. Di perjalanan ketemu sama Pak Imam. Pak Imam bertanya, mau kemana? Saya mau pergi sholat subuh, Pak. Berapa rakaat sholat subuhmu? 3 rakaat, Pak. Bilang pulang. Pulang saja. Pas di jalan pulang ini pemabuk tadi ketemu sama rombongan jamaah yang mau pergi juga sholat subuh. Bertanya lagi ini pemabuk, mau kemana? Menjawab semua rombongan ini, saya mau pergi sholat subuh. Berapa rakaat sholat subuhmu? 2 rakaat. Bilang pulang ke sana. Saya saja yang 3 rakaat ini sholat subuhku disuruh kak pulang sama Pak Imam. Apalagi kamu yang cuma 2 rakaat. Akhirnya pada subuh itu Pak Imam sendiri saja sholat subuh. Inilah bahayanya kalau kita menerima informasi tetapi tidak mencek dan recheck, memperjelas kebenarannya. Berita bohong juga pernah marak, kalau istilahnya sekarang mungkin viral ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tidak masalah kalau yang menyampaikan berita itu bukan orang beriman, karena mudah saja kita tolak. Tapi yang jadi susah itu kalau orang beriman yang menyampaikan ini beritanya yang disampaikan tidak yakin kalau si A begitu, tapi tidak yakin kalau yang menyampaikan juga ini berbohong. Akhirnya meresahkan masyarakat, membuat gaduh. Jadi pada awal Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menetap sekitar umurnya 53 tahun, semakin naik pamornya di tengah masyarakat Madinah. Jadi cemburu, iri hati ini umumnya pembesar Madinah. Karena semakin dieluh-eluhkan Nabi Muhammad, sementara mereka turun pamornya. Walaupun Nabi Muhammad kalau bicara selalu angkat-angkat ini umumnya pembesar Madinah, tapi tetap saja turun pamornya. Akhirnya datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul. Luar biasanya ini Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau dia salat di belakangnya Nabi. Nanti kalau keluar dari masjid, dia yang bercerita, itu Nabi, itu Muhammad itu bikin ini masjid
supaya dia yang dieluh-eluhkan. Dia rusak tatanan kita di sini yang sudah kita atur sedemikian rupa sudah lama. Akhirnya dia sendiri yang naik pamornya. Bagaimana kalau kita bikin masjid baru untuk menandingi di masjidnya Muhammad? Lebih luar biasanya lagi, proposal pembangunan masjid baru ini dia sendiri yang sampaikan ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini masjidmu memang besar tapi semakin bertambah jamaahnya jadi mulai sempit. Kalau bisa kita bangun masjid baru. Akhirnya Rasulullah lah bersama sahabat gotong royong bahu-membahu terbangun masjid baru. Pas terbangun itu masjid baru, dia umumkan kepada jamaah-jamaah di masjid baru bahwa ini sekarang masjid baru kita sebagai penantang masjidnya Muhammad. Tidak hanya sampai di situ, secara pribadi bahkan keluarganya Nabi, istrinya Nabi, dia tuduh melakukan yang tidak-tidak. Akhirnya gara-gara sebab ini turunlah kemudian ayat, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang fasik membawa satu berita kepadamu, fatabayyanu, maka verifikasi dulu, perjelas dulu kebenaran. Antusibu qauman bijuhal, jangan sampai gara-gara ketidaktahuanmu bisa mencelakai orang lain. Fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Lalu kemudian gara-gara perbuatanmu itu bisa kau menyesal nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ini ayat sifatnya itu umum. Sementara sebab turunnya tadi itu ada khusus akibat Ubay tadi terhadap Abdullah bin Ubay. Menurut pakar tafsir dalam ilmu asbabun nuzul, dalam ilmu ulumul Quran, kalau ada begini modelnya, berarti fenomena ini akan terus berulang nanti. Akan terus berulang nanti. Sehingga hukumnya waktu itu sama tetap hukumnya ketika fenomena itu berulang. Muncul sekarang di era modern ini. Apalagi di era modern itu pertukaran informasi semakin cepat. Ada sosmed, ada Facebook, ada Instagram. Bahkan ada lagi AI namanya, Artificial Intelligence. Bisa diedit itu seolah-olah dia yang bicara padahal bukan dia yang bicara. Saking luar biasanya. Bagaimana kemudian kita menyikapi hal-hal seperti ini? Jadi di dalam tabayyun itu ada dua yang mendasarinya, ada dua basisnya, ada dua dasar. Yang pertama critical thinking, yang kedua berbaik sangka. Jadi critical thinking, bagaimana kita menerima informasi dan membenarkan informasi itu sesuai apa yang kita tahu, kebenaran yang ditanam di kepala kita. Misalnya, kita terima informasi itu yang imam tadi 5 istri. Oh, menurut critical thinking, oh tidak mungkin. Apalagi dia sering ceramah, dia bicara cara makan atau ayahnya dengan maksimal 4 saja bisa. Tapi kalau 2 bisa jadi, tapi dipikir-pikir belum tentu juga, perlu diperjelas sama orangnya. Dan kalau datang diperjelas, alhamdulillah cuma 1 dan mudah-mudahan cuma 1 seumur hidup di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang mendasari itu tabayyun adalah baik sangka. Pesannya guru tak Daud Ismail, ajak lalu muka afangina, ajak lalu agak senang.
Kenapa saya lupa? Mungkin gara-gara critical thinking tadi, gara-gara disebut dua istri. Aja lalu ngupasalai anu de na suku pada senga murid sedega. Jangan menyalahkan sesuatu yang tidak sempurna pengetahuanmu pada satu perkara. Karena bisa jadi ternyata anggapanmu itulah yang salah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ini bahayanya, ini penyebar hoax. Bukan sekedar kita mengetahui salah yang kita kirim, tetapi indikatornya menurut Nabi itu hoax. Kafah bil mar'i kaziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Sudah cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta, menyebar hoax ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Jadi pas ada WA masuk di salah satu grup, tanpa diklarifikasi langsung dikirim ke grup yang lain. Maka yang ini baik ditahu bahwa itu dusta atau tidak, maka itu termasuk berdusta karena dia menyampaikan segala sesuatu tanpa memikirkan kira-kira kalau aku teruskan ini apakah memungkinkan fitnah, apakah memungkinkan mencelakakan orang lain menurut ayat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini dijadikan momentum untuk menghindari yang namanya sesat maupun menyesatkan orang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.